Saudara-saudara terkasih, malam ini kita akan mengenangkan perjamuan Tuhan. Dahulu Yesus mengundang para murid-Nya untuk hadir dalam perjamuan cinta kasih. Sekarang pun Yesus mengundang kita untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini. Marilah kita berdiri menyambut imam dan para wakil umat yang menggambarkan Yesus beserta para rasul-Nya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan orang muda dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini. Pada malam ini kita bersama dengan seluruh umat Allah di seluruh dunia. Kita merayakan perayaan Kamis Putih. Di dalam perayaan ini, kita akan mengenangkan kembali peristiwa perjamuan malam terakhir antara Yesus dan para rasulnya. Pada peristiwa itu, Yesus menetapkan Ekaristi sebagai sebuah perjamuan yang menyelamatkan. Karena di dalamnya, Yesus hendak memberikan seluruh diri dan hidupnya untuk menjadi santapan bagi kita. Yesus tidak hanya menjadi tuan atas pesta itu, tetapi ia sekaligus menjadi kurban di dalam perayaan tersebut. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku. Ekaristi menjadi satu kenangan yang sangat berharga bagi para murid. Karena nanti setelah kebangkitan, para murid hanya mengenal dan bisa memahami kehadiran Yesus justru di dalam Ekaristi. Ada banyak peristiwa Tuhan menampakkan diri, dan itu dikenali oleh para murid justru terjadi ketika Yesus hendak mengadakan perjamuan bersama para murid. Saudara-saudari yang terkasih, tampaknya pemberian diri Yesus di dalam perjamuan tersebut menuntut juga semangat pemberian diri dari para rasul. Maka Yesus meninggalkan satu teladan yang amat berharga juga bagi kita. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para rasul adalah buah dari Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Yesus yang telah memberikan dirinya bagi kita, maka kita pun belajar dari Yesus untuk saling mengasihi. Menyadari bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, maka mari kita datang kepadanya, memohon pengampunan daripadanya atas segala salah dan dosa kita. Kita menyatakan kepada kita bersama-sama, kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya ke Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita hidup yang kekal. Amin.
jalan sengsaranya, Putramu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misterium untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati doa penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan penebus kami, yang hidup dan bertata bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan baru, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah dia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jumlah. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap tahun. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil dua, boleh juga ambil. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berani dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggang berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tangan. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itu Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan
Paulus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah darahku, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan namaku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan namaku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat akhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Bukan engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang akan aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Bukan, jangan hanya kakiku saja,
tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Oma-Opa, saudara-saudariku, dan Romo Pius yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Semua pasukan putih. Ada sebuah istilah dalam bahasa Jawa, kalau saya salah, nanti koreksi. Begini, mangan orang mangan, yang penting ngomong. Sedih juga kalau tidak makan yang penting kumpul ya. Mungkin begitu terjemahannya. Kalau ada yang salah sebentar waktu dari diskusi di luar. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, perayaan Kamis Putih yang kita rayakan hari ini merupakan perjamuan makan malam, kenangan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Sebenarnya mereka lebih sekedar dari murid Yesus. Mereka adalah sahabat, orang lingkaran terdalam Yesus, atau istilah lain ring satunya Yesus. Mereka telah menjadi teman dekatnya. Maka pada hari sebelum kematiannya, Yesus merasa perlu bahwa dia berkumpul dan makan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudariku, tidak ada kenangan yang paling membekas dalam kehidupan ini selain persahabatan dan penuh kasih. Benar bukan Bapak Ibu? Kehadiran para sahabat yang senantiasa memberi dukungan tentu akan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Melalui persahabatan, sikap individualisme kita sebagai manusia kemudian bisa ditangkap ke dalam sebuah komunitas. Dan yang menarik adalah komunitas yang dimaksudkan di sini bukan sekedar orang-orang yang memiliki tujuan dan minat yang sama, tetapi komunitas yang menghidupi sebuah warisan kepercayaan, praktek kesalehan yang sama, ikatan yang mendalam, dan bukti nyata dari cinta dan kepedulian satu sama lain. Seorang teman pernah mengatakan bahwa apa yang suci, apa yang sakral, dan apa yang baik itu senantiasa dibawa dan dipegang oleh komunitas tertentu, termasuk Bapak Ibu. Perayaan malam hari ini terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi tetap diwarisi sampai hari ini. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci malam ini berbicara tentang komunitas yang demikian ini. Kitab Keluaran yang kita dengarkan tadi berbicara soal memoria kolektif atau kenang bersama tentang ritual Paskah Yahudi, sebuah perayaan keselamatan dari kekejaman bangsa Mesir. Hingga hari ini orang Yahudi terus mengingatkan diri mereka akan peristiwa-peristiwa yang menyelamatkan
dalam sejarah yang kemudian mengikat mereka bersama sebagai komunitas di dalam perjamuan makan malam bersama Yahudi, perayaan Paskah Yahudi. Selanjutnya, Bapak Ibu, Paulus dalam suratnya tadi mengingatkan jemaat di Korintus akan ikatan yang tidak dapat binasa yang menyatukan mereka di dalam tubuh dan darah Kristus. Teks ini menjadi teks legend, Bapak Ibu, sebagaimana yang senantiasa diulang-ulangi di setiap perayaan Ekaristi. Tadi Romo Pui sudah menjelaskan di awal, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku, terimalah dan makanlah, inilah darahku. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan damai. Ini perintah untuk merayakan Ekaristi. Dan kenapa Romo Pui sudah mengatakan ini sebuah kenangan istimewa yang diletakkan oleh Kristus dan dipraktikkan oleh gereja selama berabad-abad lamanya sampai hari ini. Hal ini juga menegaskan kepada jemaat Korintus dan tentu saja kita bahwa setiap kali kita menimba kekuatan dari perayaan Ekaristi, kita semua mewartakan wafat dan kebangkitan Tuhan. Dan yang paling menarik lagi, Bapak dan Ibu, tidak seperti dalam Injil Sinoptik yang juga melukiskan tentang kisah institusi Ekaristi. Injil Yohanes malam ini menggambarkan sebuah adegan cinta dan kerendahan hati yang begitu mengharukan. Ada dua adegan yang terjadi malam ini. Pertama, Yesus berkumpul untuk makan malam terakhir dengan para sahabatnya. Dan yang kedua, ia membasuh kaki para sahabatnya. Nanti sebentar kita akan melakukan itu. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja Yesus tahu meskipun di suatu sisi ia telah menunjukkan cinta luar biasa dan teladan kerendahan hati yang mendalam serta berbagi meja makan dengan para sahabatnya. Ternyata di sisi lain tidak semua sahabatnya bisa mempraktikkan teladan itu dengan baik. Atau dengan kata lain, irisan antara cinta Yesus dan pengkhianatan para sahabat begitu tipis. Hal inilah yang terjadi dengan Yudas pada malam ini. Kita sudah mendengarkan bersama Injil tadi. Namun di akhir Injil Yesus mengatakan, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Bagi saya, saudara-saudariku, pernyataan Yesus ini sangat penting untuk kita renungkan bersama. Pertanyaannya untuk kita, apa yang bisa kita gali maknanya dari pernyataan Yesus yang cukup mengharukan ini? Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita semua hidup di dalam sebuah komunitas, baik itu komunitas gereja, lingkungan, kelompok kategorial, komunitas keluarga, dan banyak komunitas lainnya. Di antara banyak komunitas yang kita hidupi, acap kali kita temukan sendiri kekurangan-kekurangan sebagaimana juga terjadi pada komunitas Yesus dan para sahabatnya. Mungkin di sana ada kekecewaan, kemarahan, sakit hati, bahkan pengkhianatan bisa terjadi. Dan memang begitulah, sebagai sebuah komunitas persaudaraan dalam Kristus, gereja senantiasa belajar untuk menjadi komunitas yang sempurna dari masa ke masa. Lagi-lagi pertanyaan untuk kita semua, jika kita menemukan banyak soal yang terjadi dalam komunitas kita, baik itu di gereja ataupun di rumah kita masing-masing, apakah kita bisa menjadi air atau handuk yang mampu membersihkan segala kekurangan saudara-saudari kita agar lebih bersih dari kekurangan yang terjadi? Dan bila kita sendiri mengalami kekurangan, apakah kita mau dibersihkan oleh orang lain untuk hidup lebih baik di depan Tuhan dan di depan sesama kita?
Saudara-saudariku, malam hari ini Yesus meletakkan dasar Ekaristi bagi gereja dan mencuci kaki, bahkan mencuci kaki orang yang kemudian menjualnya dan berujung pada kematian di salib. Yesus tetap sama dengan rendah hati, taat pada perintah Bapanya. Yesus merendah mencuci bagian terendah dari tubuh manusia agar mengangkat derajat manusia yang berdosa untuk memperoleh keselamatan. Akhirnya, Bapak dan Ibu, apa yang penting yang bisa kita bawa pulang dalam permenungan kita malam ini? Dari sekian banyak kekuatan ekaristis yang kita bisa pelajari, ada 2 poin penting yang saya tawarkan supaya kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Yang pertama, dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan, dan diingatkan untuk saling membasuh kaki satu sama lain dan menghormati kehadiran Kristus di dalam diri orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudariku, seperti roti Ekaristi yang dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada kita sekalian, sesungguhnya hal ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berkorban untuk kebaikan keluarga kita masing-masing, komunitas kita, dan dimanapun kita diutus. Semoga semangat Ekaristi terus menjiwai perjalanan hidup dan panggilan kita sebagai umat beriman. Tuhan memberkati kita sekalian.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi si Paus, para uskup dan para imam, curahkanlah cinta kasih-Mu kepada si Paus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, bimbinglah mereka yang diserahi tanggung jawab, agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga pesan-pesan Kristus yang baru saja kami dengar benar-benar memesan bagi kami, sehingga menjadi buah bibir kami pada masa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah kami yang Maha Pengasih, demikianlah doa-doa kami yang disampaikan kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau mendengar dan mengabulkannya dengan perantara Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin.
Berdoa saudara-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, berkenanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya kekudusan kami dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami hingga sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia, Imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud korban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan berkuasa, serta bersama seluruh saudara-saudari, kami melakukan mara kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau akan henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang kini dipersembahkan bagi nama-Mu.
Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan meluruskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan pindahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipilihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surga bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus, para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan membuat gereja-Mu yang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau berkenankan berhidup di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Sudilah menerima dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap
di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Sebab dengan memandang Engkau, Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Engkau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi para Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu.
supaya kita semua mudah masuk dalam perjalanannya. Untuk Kristus yang kita sambut, beri kita menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan kepada kami dengan pengentaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita akan melanjutkan dengan perarakan sakramen Maha Kudus. Misteri
Tuhan.